Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, umat paroki katedral yang Tuhan kasihi. Setia kepada seseorang di saat orang itu berada dalam kondisi untung, semua orang bisa melakukannya. Tetapi setia di saat malang, orang itu mengalami kemalangan, tidak semua orang bisa. Setia kepada seseorang yang sakit, yang sehat, gampang. Tetapi kalau orang yang sama jatuh sakit, hanya di tempat tidur, segala-galanya terlaksana di tempat tidur, makan di tempat tidur, buang kotoran juga di tempat tidur. Tidak gampang kita menuntut kesetiaan dalam kondisi seperti itu. Setia kepada seseorang yang lagi jaya, kaya, banyak uang, gampang. Semua orang bisa, bahkan orang mencari-cari supaya dekat dengan dia. Tapi orang yang sama, usahanya pahit, jatuh miskin, saya mau lihat, saya ingin tahu siapa yang dekat dengan orang itu. Tidak gampang. Setia kepada seorang yang punya nama baik. Dia pejabat. Orang berlomba-lomba untuk dekat kepadanya. Tapi coba, kalau orang yang sama terkena masalah, ditangkap KPK, sidang, masuk penjara. Coba lihat siapa yang dekat-dekat dengan dia. Tidak gampang. Begitulah cerita dalam Injil yang baru saja kita dengar. Di saat Yesus berjaya melakukan banyak mujizat, orang berbondong-bondong datang kepada dia. Banyak orang mengaku-ngaku, kami ini pengikutnya, kami ini muridnya. Tetapi saat Yesus terpidana, semua orang menjauh, termasuk para murid. Bahkan murid yang terdekat, yang dikasihi, malah menyangkal. Saudara, itulah tragedi yang kita dengar dalam Injil yang baru saja dibacakan pada malam pembakaran daun palem ini. Yesus tokoh idola. Petrus berjanji siap untuk mati bersamamu. Tapi saat Yesus berdiri di depan Pilatus di ruang pengadilan, Petrus bersumpah tidak mengenal Yesus. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Astaga. Dunia terjaga, dunia kaget, dunia terkejut mendengar ucapan Petrus. Bahkan alam raya ikut terkejut.
Semua makhluk terkejut, binatang-binatang pun terkejut. Seekor ayam jago ikut terkejut dan dia berkokok. Pada saat itu Petrus teringat sabda Yesus. Petrus, kau berjanji mau mati bersama saya? Ingat, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Loyo langsung Petrus. Dia teringat bahwa Yesus pernah meramalkan hal itu. Dan langsung Petrus tertunduk menyesal. Nasi sudah jadi bubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, sudah sering pastor bercerita di Basilik Santo Petrus di Roma. Bagi Anda yang kalau punya kesempatan berziarah, masuk ke dalam ruangan besar itu, coba tengok ke sebelah kanan. Ada patung Santo Petrus berwarna hitam. Coba kamu dekat. Banyak orang mendekat. Coba ikut-ikut ke sana. Dan perhatikan. Kaki patung itu, patung besar, menipis. Kenapa menipis? Karena para peziarah yang ribuan tiap hari dan jutaan tiap hari, mereka mendekati patung itu dan kakinya diusap-usap. Ada yang pegang handuk kecil, ada yang pegang sapu tangan, dan mereka melap kaki patung itu. Mengapa mereka lakukan? Karena mereka melihat dalam sosok Petrus ada gambaran dirinya sendiri yang terpantul. Gambaran diri apa? Di saat untung, sehat dan jaya, kita mendekati orang. Tapi di saat malang, sakit dan terpuruk, kita menjauhkan diri darinya, bahkan kita menyangkal. Sedih sekali. Begitulah. Kalau diterjemahkan, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan suami istri, mohon dengar. Di saat pasangan masih menyenangkan, kita berjanji dan bersumpah untuk setia kepadanya. Di saat pasangan hidup mulai susah, tidak menyenangkan, tua, sakit-sakitan, pensiun, mungkin juga dia bukan pensiun tetapi dipensiunkan karena kena masalah. Banyak orang lupa kesetiaan janji pernikahan. Dan ini pastor masih ingat. Waktu PHK besar-besaran dari Freeport, ada istri yang lari meninggalkan suami yang sudah tidak punya apa-apa. Inilah tragedi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, sore ini kita membawa daun palma kering. 1 tahun yang lalu, di hari Minggu Palem, masih ingat sosok daun palem yang ada di tanganmu itu masih hijau dan segar. Kita berarak sambil berteriak, Hosana, Hosana,
terpujilah Yesus, Hosana. Dan daun itu kita lambai-lambaikan. Masih fresh, masih segar. Sesudah perayaan Minggu Palem, kita bawa daun itu ke rumah. Ada yang tancap di dinding bersama salib di ruang tamu. Ada yang tancap di kamar tidur, bahkan ada yang tancap di dapur. Ada yang tancap di jenang-jenang pintu. Dan Anda tahu, daun itu menjadi saksi hidup. Dan kalau daun itu punya mata, ia melihat semua yang kita lakukan di dalam rumah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Daun ini saksi mata. Kalau daun itu punya telinga, dia mendengar semua yang kita ucapkan di dalam rumah kita. Kata-kata suami terhadap istri, kata-kata istri terhadap suami, kata-kata orang tua terhadap anak, kata-kata anak terhadap orang tua. Daun ini jadi saksi. Dan sore ini kita bawa sekarang ada di gereja, ada di tanganmu. Coba perhatikan. Dia sudah kering. Kenapa kering? Dia capek. Capek melihat kelakuan kita, capek mendengar omongan kita. Marilah, dengan rendah hati, kita mengakui bahwa kita memang tidak berani lagi mengangkat daun tinggi-tinggi dan berteriak, Yesus, Hosana, terpujilah. Kita tidak berani lagi. Karena sepanjang tahun ini, kita lebih sering berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Daun ini sekali lagi, dia adalah saksi. Semoga dengan perayaan sore hari ini, Tuhan mengampuni semua salah dan dosa-dosa kita. Kita bukan malaikat. Sepanjang tahun ini ada begitu banyak kekurangan, maka daun ini akan kita bakar sebagai tanda bahwa kita mau bertobat paling tidak di awal masa Prapaskah ini.